Mengikuti jejak soalnya maksudnya. Oh iya benar ya, boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Fisika, dimanapun kalian berada, selamat datang di Visipod Fisika Podcast bersama aku Rahma Alia Sumidiana dan aku Dede Fadli dari program studi pendidikan fisika FKIP UHAMKA yang akan menjadi host pada episode pertama ini. Sebelumnya bagaimana nih kabarnya Dede Fadli? Alhamdulillah baik. Terus bagaimana nih untuk yang narasumbernya juga gimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga. Sehat. Alhamdulillah. Baik, Sobat Fisika, mari kita mulai dengan energi yang penuh semangat dan penuh keceriaan. Siapkan cemilan favoritmu, duduk yang nyaman, dan mari kita mulai. Nah, pada podcast kali ini kita akan mengutip judul Menjaga Prestasi, Menginspirasi Generasi. Oke, penasaran gak sih kali ini kita akan membahas apa aja? Siapa sih emang narasumbernya? Ya, pasti seseorang yang mungkin akan menarik perhatian pada Visipod kali ini ya, dengan narasumber yang luar biasa dan pastinya best semua. Nah, untuk ngomong-ngomong soal fisika, tentunya hari ini kan kita udah ditemenin nih ya sama 3 narasumber yang tentunya kece banget nih teman-teman. Nah, kita langsung aja ya ke perkenalan narasumbernya ini. Yang pertama boleh dikenalin dari yang paling ujung. Oke, halo teman-teman Visipod. Perkenalkan nama saya Hoerudin. Mahasiswa aktif semester 5 dari program studi pendidikan fisika. Lalu yang di tengah? Oke, halo teman-teman. Saya Solehudin, mahasiswa semester 7. Oke, hai semua. Kenalin, aku Raya Nur Fauzia, mahasiswa semester 1 Pendidikan Fisika. Baik, nah berarti ini tadi juga narasumber juga udah pada bilang kalau mereka alhamdulillah datang hari ini dalam keadaan sehat. Terus udah pada perkenalan juga gitu kan ya. Mungkin sekarang kita mau bacain CV-nya dulu. Dari semester 7 dulu kali ya. Oke, saya bacakan dulu ya. Pemateri pertama yang sungguh luar biasa. Di sini ada Kak Solehudin. Nama lengkap Solehudin. Tempat tanggal lahir Bogor 1 Juli 2021. Jenis kelamin laki-laki. Agama Islam. Status mahasiswa S1 Pendidikan Fisika. Alamat domisili Kampung Pasir Mangga, RT 07 RW 04, Wangun Jaya, Lewi Sadeng, Bogor. Untuk akun media mungkin bisa nih teman-teman Visipod pantengin akun media sosial Bang Soleh @solehudin.almadina. Ada beberapa latar belakang dari pemateri kita kali ini dari Kak Soleh sendiri, dari tahun 2007 sampai dengan 2014 di MI Piu Cisaranten 2. Kemudian tahun 2015 sampai 2017 di SMP Islam Nurul Ilmi. Tahun 2017 sampai dengan 2020 di SMA Negeri 1 Lewi Sadeng. Dan 2021 sampai dengan sekarang S1 Pendidikan Fisika Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka dengan jurusan Pendidikan Fisika. Untuk pengalaman organisasi untuk Kak Soleh sendiri banyak banget. Mungkin teman-teman bisa lihat, bisa tuh, ada berapa lembar nih? 2 lembar. Nih, saya sebutkan beberapa aja ya. Ketua Bidang OSIS SMA Islam Nurul Ilmi tahun 2016. Kemudian Wakil Ketua OSIS SMA Negeri 1 Lewi Sadeng tahun 2018. Kemudian Ketua Umum Himafi FKIP UHAMKA tahun 2021. Ketua Bidang TKK PKIMM FKIP UHAMKA tahun 2023. Kemudian Ketua Bidang Dakwah Kajian Islam Korps Mubalik PCIMM Jakarta Timur tahun 2022. Ketua Bidang Media Kreatif Korps Mubalik PCIMM Jakarta Timur tahun 2023. Ketua Bidang Dakwah Kajian Islam Korps Muhammadiyah Korps Mubalik PCIMM Jakarta Timur 2024. Kemudian Bendahara Bidang Tablik PCM Cipayung Jakarta Timur Muhammadiyah 2024. Dan tentunya masih banyak sekali di sini. Totalnya ada berapa? Ya, totalnya di sini
Wow, 45. Wow, banyak banget ya. Oke. Sangat aktif sekali. Kita lanjut kali ya ke narasumber berikutnya. Di sini ada narasumber dari semester 5 yaitu Kak Hoirudin. Nama Hoirudin untuk biodata sendiri dari tempat tanggal lahirnya di Bogor tanggal 13 April tahun 2002. Untuk alamatnya di Kampung Saden Pasar, RT 07 RW 04, Dusun Babakan Saden, Luis Sadeng, Bogor, Jawa Barat. Untuk pengalamannya yang pertama ada menjadi peserta pengabdian masyarakat bersama BEM FKIP UHAMKA di Kampung Citugu Lui Liang, Bogor. Lalu ada jadi peserta ekspedisi Al-Quran Batch 11 bersama BEM UHAMKA di Kampung Puraseda Lui Liang, Bogor. Lalu yang ketiga ada panitia Rijksfest ngobrolin HAM yang diadakan oleh Amnesty Indonesia. Lalu yang keempat ada panitia Pekan Taruh atau PETA tingkat Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Untuk pendidikannya sendiri yang pertama itu dia di SD Negeri 02 Babakan Sadeng, lalu di SMP Negeri 02 Luis Sadeng, lalu di SMA Negeri 1 Luis Sadeng, yang terakhir ada di Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka jurusan Pendidikan Fisika. Lalu untuk hobinya olahraga, hiking sama traveling ya. Untuk kontaknya sendiri nanti bisa di follow, mungkin itu gitu deh, pokoknya banyak banget, nanti dicantumin ya, aku lupa. Lalu yang narasumber yang ketiga yaitu narasumber dari semester 1, namanya adalah Raya Nur Fauzia. Di sini narasumber yang paling cantik ya teman-teman. Untuk tempat tanggal lahirnya ada di Bogor 23 Januari tahun 2006. Alamatnya di Kampung Harapan Desa Ciasihan, Kecamatan Pamijahan, Kabupaten Bogor. Lalu untuk nomor HP-nya 085717720342 dan emailnya adalah rayanur23@gmail.com. Untuk riwayat pendidikannya yang pertama pada tahun 2018 lulus dari SD Negeri Ciasihan 02, lalu pada tahun 2021 lulus dari SMP Muhammadiyah Ahmad Dahlan Pamijahan, lalu tahun 2024 lulus dari SMA Muhammadiyah Pamijahan dan sekarang sedang menempuh di Perguruan Tinggi Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka jurusan Pendidikan Fisika. Untuk riwayat organisasinya sendiri itu tahun 2022 sampai 2023 ada PRIPM Semampam dengan jabatan Ketua Bidang Advokasi. Lalu tahun 2023 sampai 2024 ada PRIPM Semampam dengan jabatan Ketua Umum. Lalu tahun 2022 sampai 2024 ada PCIPM Pamijahan dengan jabatan Bendahara Umum. Lalu tahun 2023 sampai 2024 ada Pramuka Semampam dengan jabatan Juru Adat. Kakak ini punya moto hidup yaitu libatkan Allah dalam setiap langkah. Masya Allah. Oke, itu dia CV dari narasumber kita pada kali ini. Tanpa berlama-lama mungkin bisa kita lanjut aja ya pada sesi yang tektokan aja kali ya, Iya. teman-teman kita untuk diskusi, tanya jawab terkait seputar apa-apa aja sih dari teman-teman Visipot yang sudah kita rangkum, kita jadikan sebuah pertanyaan. Boleh? Pertanyaan yang pertama boleh kita mulai aja. Mungkin biar gak tegang, relax dulu. Oke. Relax. Pertanyaan yang pertama bisa untuk semua menjawab ya. Kegiatan yang mungkin dari kakak sendiri yang sedang dilakuin saat ini itu apa aja sih? Boleh tahu? Mungkin boleh dari Kak Oeng. Oke, izin sharing ya teman-teman. Mungkin kegiatan saat ini pasti ya kuliah gitu ya, kuliah, terus sebentar lagi juga mau UAS gitu ya, dan persiapan dan hal lainnya gitu. Terus ditambah mungkin ada kesibukan lain yaitu ikut organisasi. Itu mungkin hal yang mungkin sedikit wajib gitu ya di UHAMKA ini gitu. Kalau gak ikut ya mungkin gak dapet ilmu dari organisasi, mungkin itu aja. Oke. Ya mungkin kalau saya agak sedikit beda ya sama Oeng karena Oeng masih semester 5, saya semester 7. Jadi buat kegiatan yang sekarang diikuti itu ya mungkin sedang menyusun tugas akhir dan juga ya kita nyari pengalaman juga mengajar di luar. Boleh Kak Raya? Saya sama kayak Kak Oeng, pastinya sibuk kuliah dan juga saat ini masih di organisasi. Organisasi kampus ada juga yang di luar. Masya Allah. Kegiatannya positif semua ya, organisasi anak-anak aktivis dan tentunya
Nambah pengalaman, juga. Betul. Kan tadi udah disebutin ya kegiatan apa aja. Nah kalau kan dari situ pasti nggak cuma kuliah aja dong kalau di UMK ini. Nah bagaimana sih kakak-kakak di sini tuh caranya menentukan prioritas dan terutama bagi waktu sih gimana kuliah terus organisasi terutama juga kalau Bang Soleh ini ada di ngajar itu berarti masuknya kayak pekerjaan gitu ya. Nah itu bagaimana boleh dijawab mungkin dari Bang Soleh dulu deh karena pekerjaan nih menarik nih. Oke, mungkin ini ya mengenai prioritas mungkin ya. Kalau saya sendiri biasanya kalau misalkan ada teman ataupun kerabat gitu ya yang ngajak kegiatan itu biasanya saya mengiyakan tapi insya Allah dulu. Jadi kalau misalkan bentrok sama kegiatan lain ya jadi saya nggak terlalu menjanjikan iya banget gitu. Makanya kalau di malam hari itu biasanya tuh saya suka ngelis kayak misalkan di hari besok saya ngapain aja gitu. Jadi saya tahu gitu, oh ternyata ketika emang masih di pekerjaan kayaknya kegiatan yang ditawarin oleh teman saya tadi kayaknya harus di-cut dulu deh gitu. Nah gitu. Jadi walaupun banyak kegiatan dan juga masih harus mengajar juga, ya saya usahakan supaya tidak bentrok ya dengan cara seperti itu gitu. Jadi list dulu nih apa yang mau dikerjakan besok. Terus kalau misalkan waktunya memungkinkan, nah baru di situ biasanya saya mengiyakan gitu. Jadi nggak mengiyakan di awal tapi insya Allah aja dulu. Gitu. Terus untuk Bang Owen ya? Oke, mungkin hampir sama gitu ya. Menginsya-Allahkan gitu. Mencoba mengusahakan buat ikut gitu ya. Tapi ya mungkin ada beberapa hal yang gak bisa kita ikutin gitu. Nah itu menjadi salah satu kendala kita buat mencoba mana nih skala prioritas yang kita mau ikutin dulu gitu. Nah mungkin saya mengaturnya itu ketika saya memang dibutuhkan di situ, baru saya berarti untuk fokus di situ dulu. Jadi untuk ke yang lain mungkin nggak dulu didahulukan gitu. Jadi skala prioritas dulu yang mungkin kemungkinan saya itu dibutuhkan di situ, kayak gitu kurang lebih. Baik. Untuk Kak Raya sendiri bagaimana? Kalau saya sendiri kan kebetulan belum semester atas jadi belum terlalu sibuk gitu. Jadi untuk skala prioritas sejauh ini masih bisa teratasi antara kuliah dan juga organisasi gitu. Jadi sejauh ini nggak ada sih hal-hal yang bentrok gitu. Kalau semisal ada bentrok kan kadang-kadang nih misalnya dosen suka ganti jam gitu ya. Nah itu bagaimana kalau dari Kak Raya sendiri? Kalau itu sendiri sih masih bisa teratasi juga karena saya jujur memprioritaskan akademik kuliah gitu. Jadi kuliah 70% dan organisasinya 30%. Jangan ketukar ya teman-teman. Ya nih biasanya suka ketukar kan, utamain organisasi gitu kan. Terus tugas-tugasnya nggak tahu tuh kemana gitu. Nah terus kan di sini kan tadi dari sebutin juga di CV banyak ada, terutama sih Bang Soleh nih banyak prestasi. Cuman teman-teman di sini juga ada prestasinya nih. Jadi kalau misalkan kalau disebutin dari Bang Soleh dulu deh, prestasi yang paling membanggakan apa? Ya mungkin ini ya kalau ditanya prestasi paling membanggakan itu kan emang kalau saya melihatnya tuh prestasi yang paling sulit saya capai gitu. Ini versi saya Soleh, gitu. ya. Dari sekian beberapa prestasi yang udah pernah diraih, menurut saya prestasi yang paling sulit untuk didapatkan itu ketika mengikuti Pilmapres tingkat LL Dikti wilayah 3. Soalnya di situ kan ada sekitar 100 universitas gitu ya. Yang dimana di LL Dikti 3 ini bukan hanya kampus swasta ataupun PTMA, tapi kita bersaing juga sama kampus negeri gitu. Nah, makanya di situ saya nganggap dari sekian beberapanya kayaknya itu deh yang paling susah banget gitu digapai gitu. Jadi kayak ada bangga tersendiri buat dapetin itu. Tapi emang keren sih Bang Soleh ini tuh mahasiswa berprestasi fisika teman-teman. Bisa dicek aja ya Kak IG-nya. Iya, IG-nya betul. dulu. Tadi apa IG-nya @solehudin Solehudin Almadinah. Almadinah. Itu harus dicek sih, itu keren banget isi Instagramnya. Terus kan kita nih sebelumnya dapat informasi ya, terutama kalau teman-teman belum nonton harus nonton episode 1 tahun lalu ya. Di sini tuh ada kalau misalkan kakak internasional nih. Nah di sini yang pernah ikut kakak internasional itu salah satunya ada Bang Oeng sama Bang Soleh. Mungkin bisa diceritain sedikit bagaimana bisa mengikuti kakak internasional, terus di sana ada apa aja dan apa aja kurang lebih yang harus dipersiapkan. Siapa yang jawab? Mungkin Oeng dulu karena tadi Bang Soleh. Oke,
Itu tuh KKN internasional tuh kurang lebih tahun kemarin gitu ya. Itu berarti udah ada setahun lebih. Itu keberangkatan tanggal 5 Desember, kepulangan 5 Januari. Itu kebetulan kita bertempat KKN-nya itu di Krabi. Tapi yang berangkat itu ada berapa orang? 10 orang lebih gitu. Kalau nggak salah itu kan digabung juga sama kampus lain gitu. Ada 3 kampus. Dan nanti setelah di Krabinya itu nanti dipecah lagi beberapa orang atau beberapa kelompok. Jadi ada yang 1 orang, ada yang 2 orang. Kebetulan saya 2 orang dan Bang Soleh ini 1 orang, seorang buat KKN-nya gitu. Kebetulan saya ngajar di Bangkong Luas School itu tingkatannya dari kindergarten sampai kelas 6 SD gitu. Kalau Bang Soleh apa nih? Ngajar juga? Ya, Ngajarnya jadi apa? kalau saya sendiri kayak sedikit tersiksa sih waktu itu. Soalnya teman-teman saya tuh ada temennya gitu berdua atau bertiga. Atau kalau saya tuh sendiri dengan bahasa yang ya mungkin bahasa Thailand, bahasa Inggris. Nah, terus beruntungnya itu emang masih ada Melayu-melayunya gitu. Jadi bisa menyesuaikan juga. Terus kalau buat sekolah yang diajar, saya ngajar kalau di kita mah SD gitu ya. Cuman namanya kalau di sana Bantama Pro School. Terus Ya. kakak-kakak di sini tuh belajar apa gitu? Kalau misalnya di sana tuh mereka butuhnya apa sih? Maksudnya mata pelajaran apa gitu? Mungkin salah satu siapa? Mungkin Oeng aja deh. Oke, kalau di Bangkong Luas School itu Inggris jelas mereka dari kelas 1 SD itu SD ya kalau di sini itu udah mulai diajarin bahasa Inggris karena buat mereka komunikasi keluar gitu. Itu dari kelas 1 SD sampai kelas 6 tuh belajar bahasa Inggris dan mungkin ada beberapa pelajaran yang di kita tuh gak ada jelas kayak pelajaran bahasa mereka kan jelas itu mungkin kita pun ikut belajar gitu belajar bahasa mereka itu lumayan bukan beruntung amat sangat bermanfaat gitu bagi kita buat belajar bahasanya gitu. Jadi komunikasi tetap selalu bahasa Inggris gitu ya? Kalau bahasa Inggris kita mungkin kalau kesusahan gitu pakai translate gitu. Kalau kadang kita diajarin sama anak-anak kecilnya itu kayak Sabaidi Mai kayak nanya apa kabar, Sabaidi, oke kabarnya baik berarti kalau kayak gitu. Yang saya tahu itu Sodika, Sakunka. Ya terus ada pelafalan yang beda juga kayak misalnya cowok pakai K, kalau cewek pakai K. Oh gitu. Berarti kalau misalnya bahasa Inggris berarti bahasa Inggrisnya dua abang ini jago ini. Aduh. Oke, lanjut kalau untuk Raya tadi ada informasi juga ya. Kalau misalnya Raya ini sekarang aktif di PCIPM dan mau melanjutkan periode. Ya, 3 periode. Oh iya. Itu kan sebenarnya untuk organisasi itu menurut saya dan teman saya ini itu suatu prestasi juga ya karena mau gimana pun nggak semua orang bisa memegang jabatan tinggi di suatu organisasi. Nah, boleh diceritain mungkin sedikit seperti kurang lebihnya PCIPM itu Raya di situ jadi apa? Iya jadi apa? Terus misalkan kenapa sih mau 3 periode kurang lebih gitu? Kalau dari saya sendiri, kenapa melanjutkan 3 periode? Karena saya sadar gitu. Saya sadar bahwa saya harus melanjutkan dan juga saya itu dari lingkungan Muhammadiyah, jadi sangat mendorong gitu, membantu, jadi mensupport gitu lingkungannya. Selain itu periode lalu saya menjabat sebagai anggota PIP Pengkajian Ilmu Pengetahuan, periode sekarang menjabat sebagai bendahara umum, seperti itu. Pokoknya seru deh. Tapi selain itu, selain dari prestasi organisasi, saya juga ada prestasi yang membanggakan. Kalau kata Bang Soleh, membanggakan itu kan hal yang sulit didapat. Hampir sama. Kalau saya sendiri tuh yang membanggakan itu prosesnya gitu loh. Gimana sih cara kita mencapai ke situ? Yang paling membanggakan itu pernah tahun lalu di Bandung itu tingkat nasional, Olimpik Ahmad Dahlan ke-7 itu Muhammadiyah se-Indonesia. Dan saya presentasi di hadapan orang-orang yang sangat istimewa gitu loh. Jadi deg-degannya dapat gitu. Cuma emang belum rezeki gitu ya, tapi masuk 17 besar itu untuk tingkat nasional. Masya Allah itu keren banget ya. Jadi kalau yang membanggakan dari saya itu bukan hasilnya yang juara 1, juara 2 gitu, tapi gimana sih cara kita dapetinnya gitu loh. Jadi prosesnya gitu sih. Keren sekali juga ya ternyata Karaya ini. Selanjutnya bagaimana sih kan kalau misalkan di organisasi kuliah itu biasanya ada saat-saat dimana
burn out kayak gitu, terus kayak kok banyak banget nih sih, capek gitu kan ngurusin banyak, apalagi kalau organisasinya udah tingkat tinggi mungkin ya. Di sini ada wakil ketua umum BEM. Nah, di sini bagaimana sih kakak-kakak di sini tuh bisa tetap termotivasi untuk menjaga biar kalau misalkan akademik nih biar IPK-nya aman gitu, itu kan suatu prestasi juga ya. Nah, terus bagaimana kalau semisal ada kegagalan gitu? Mungkin dari Kak Raya dulu. Untuk menjaga prestasi sendiri sih bikin to-do list ya Kak. Jadi apa aja yang perlu kita capai, target mana aja nih yang harus kita lakuin gitu. Terus kalau misalkan ngerasa bosen, pasti bosen itu selalu ada dalam diri seseorang gitu. Caranya adalah dengan nonton video yang bisa lewat podcast yang menginspirasi gitu. Ataupun saya tuh suka baca buku yang emang banyak kutipan-kutipan yang memotivasi gitu loh. Jadi bisa bangkit. Kalau orang lain bisa, kenapa saya gak bisa? Dan emang energi saya kan lumayan bergemuruh gitu ya. Jadi kalau capek sih nggak yang terlalu kayak capek banget, enggak sih, biasa aja. Masih menikmati gitu ya. Mungkin lanjut ke Bang Soleh. Ya, kalau saya biasanya buat ngejaga motivasi ya tadi ya. Iya, jaga motivasi. Ya, kalau saya biasanya tuh suka melihat sebenarnya kita nggak boleh gitu ya buat ngebanding-bandingkan diri kita sama orang lain gitu. Tapi di sisi lain kita juga kayaknya perlu juga kadang-kadang gitu. Kayak melihat, wah kayaknya orang-orang kok udah sampai jauh gitu pencapaiannya, udah dapet ini itu segala macem. Tapi di sisi lain kita juga bisa melihat hal tersebut supaya kita termotivasi gitu. Bener kayak Raya tadi, orang lain aja bisa, kenapa kita enggak gitu. Terus kalau buat tetap jaga prestasi, ya biasanya kita juga oke lah kalau emang niat buat prestasi ya mungkin bisa dicari tahu informasi mengenai lomba-lomba ataupun seminar dan lain sebagainya. Karena tuh kalau prestasi itu bukan hanya mengenai juara 1, 2, 3 ya gitu. Jadi prestasi itu bisa dibilang kita ikut seminar aja itu udah sebuah prestasi gitu. Yang semua orang belum tentu minat dan termotivasi buat ikut seminar buat mengembangkan diri kita gitu. Kadang ngomong di depan banyak orang tuh juga susah ya. Iya benar. Apalagi nyusun kata-katanya, nyusun presentasi butuh kreativitas, butuh pengalaman juga. Baik, untuk selanjutnya mungkin dari Bang Oeng sendiri. Mungkin untuk menjaga motivasi ya saya ngelihat ke belakang gitu. Saya berada di sini tuh bukan karena saya sendiri, karena ada dorongan dari orang tua pun dari Allah gitu ya. Jadi ketika saya ada niat buat malas ya saya coba ingat kembali ke belakang gitu. Ada orang tua yang harus dibanggakan gitu. Makanya kenapa ya ketika saya malas ya saya mengingat ke belakang gitu buat ayo ada orang tua gitu ya. Udah lanjut walaupun capek walaupun apa gitu. Iya. Dihajar aja gitu. Selesaikan apa yang sudah dimulai. Ya, seperti itu. Oke, berarti bisa dibilang bagaimana kakak ini bisa berpikir lebih maju lagi ibaratnya ya, bisa berpikir mana nih yang baik, mana nih yang buruk. Nah, mengenai prestasi tadi mungkin dari kakak-kakak sepengalaman aja kali ya. Itu untuk bisa mencapai prestasi yang kakak-kakak inginkan dapatkan itu berpengaruh gak sih untuk peran lingkungan sendiri dalam membentuk prestasi yang kakak-kakak inginkan nih? Bisa dijawab mungkin dari Bang Soleh dulu. Kak Raya dulu coba. Oh, Kak Raya. Kalau dari lingkungan saya sendiri kan kebetulan memang banyak guru ya. Tetangga-tetangga saya hampir guru. Makanya orang tua saya pengen saya jadi guru gitu. Jadi kalau untuk membantu mendorong ke hal-hal yang positif pasti banyak tuh dari peran lingkungan gitu. Paman saya guru, kemudian tetangga-tetangga saya guru, saya juga akrab dengan guru-guru saya di SMA, jadi benar-benar sangat berpengaruh sih. Terus teman-teman saya juga sama-sama grow up bareng gitu, sama-sama tumbuh. Jadi lingkungan itu emang sangat berpengaruh gitu loh. Ingat ini, ketika misalkan kita kumpul sama tukang minyak wangi, maka kita juga akan jadi wangi. Tapi berbeda dengan kita kumpul sama tukang ikan asin, pasti kita juga bakal ikutan bau asin, bau ikan asin. Gitu sih. Dari Bang Soleh. Ya, kalau saya sendiri melihat kutipan ya, ada yang menyatakan kita itu sebenarnya dibentuk oleh siapa yang kita temui gitu. Jadi kalau misalkan kita ketemu sama orang-orang yang mungkin berprestasinya banyak ataupun
motivasinya tinggi dan juga banyak organisasinya, tanpa kita sadari gitu kita juga secara belief system kita itu bisa gitu mempengaruhi mindset kita buat sama-sama ikut kayak mereka gitu. Nah makanya benar kata Raya tadi, apa ya namanya, kalau misalkan kita ikut dengan orang-orang yang seperti itu, ya kita juga akan ikut sama gitu ya. Nah jadi sebenarnya itu poinnya. Jadi kita itu dibentuk sama orang yang kita temui sebenarnya. Makanya temuin orang-orang hebat supaya kita jadi orang hebat. Biar ketularan hebatnya ya. Iya. Boleh, Bang Wen? Mungkin saya sependapat semua ya gitu. Mungkin bisa nambahin sedikit. Iya, nambahin sedikit. Dua-duanya udah bener-bener konklusinya udah bener, buat bahwasanya lingkungan itu mempengaruhi kita buat maju gitu, walaupun ngelihat lagi ya lingkungannya itu seperti apa gitu. Ya ketika kita mengikuti orang-orang yang dalam tanda kutip kurang dalam akhlaknya gitu ya, mungkin kita akan terjerumus juga gitu. Kalau kitanya nggak bisa memberir hal itu gitu, mungkin kalau bisa kalau kita mengikut orang-orang yang cerdas dan misalnya soleh itu ya, kalau kitanya ikut Saya dong, juga soleh. Soleh. mengikuti jejak soleh maksudnya. Oh iya benar ya, boleh. Seperti itu gitu. Oke, jadi berarti bisa dikatakan di sini lingkungan amat Iya, berpengaruh iya, terhadap prestasi yang mungkin akan dicapai nantinya. Jadi dalam kehidupan sehari mungkin teman-teman bisa mengambil tadi ya sedikit pengalaman dan cerita dari kakak-kakak kita ini. Nah, mengenai tadi menyinggung kutipan kan dari awal ada kutipan, Iya, terus betul. ada apa? Pengen tahu dong sosok inspirasi dari kakak-kakak ini. Mungkin ada tokoh yang menginspirasi, entah itu dari wataknya atau mungkin ide-ide yang dikeluarkan dan yang lainnya. Mungkin bisa dari mau siapa dulu nih? Yang pada pojok gak sih? Oke. Pojok mana nih? Pojok sono. Kan ini pinggir, ini Oke. pojok. Oh iya. Oke, mungkin ini kutipannya boleh apa aja, maksudnya kayak lirik lagu ataupun di buku ataupun di cerpen Ya, gitu ya. Sama sosoknya. Sosoknya dulu. Kalau sosok mungkin saya lebih seneng ke Gus Dur gitu, karena orang yang jenaka ketika memimpin negara ini dibawa enjoy gitu dengan posisi saya seperti ini sekarang gitu ya. Terus untuk kutipan mungkin agak nyambung dengan watak dari Gus Dur ini. Saya dapat lirik lagu dari Bandanera, judulnya itu Sebagai Kawan. Jadi mungkin agak liriknya kurang lebih kayak jangan berdiri di depanku, mungkin karena saya bukan pemimpin yang baik. Jangan berdiri di belakangku, di depanku. Oh iya. Mungkin kayak gitu apa Iya. maksudnya saya Boleh cari teman-teman aja gitu. cari. Cari aja liriknya gitu. Lupa. Jadi berdiri di sampingku sebagai kawan gitu. Mungkin boleh dari Bang Soleh, tokoh inspirasi apa nih? Ya mungkin ini entah apa namanya, hampir sama gitu ya, deket-deketan. Kalau tadi Owen Gus Dur, kalau saya B.J. Habibie gitu. Ya, Jadi sama. apa sih Emang namanya, satu kampung presiden mirip-mirip ketiga kayaknya. sama keempat gitu. Nah kenapa saya suka B.J. Habibie? Karena dia pemikirannya gitu, yang dia maunya tuh ke depan itu harus seperti apa dan bagaimana gitu. Makanya dia banyak kutipan-kutipan yang menurut saya menginspirasi gitu. Salah satunya kutipannya itu yang buat saya sampai saat ini tuh yang paling saya ingat gitu ya, itu jadilah terbaik dimanapun Anda berada, katanya gitu. Jadi kayak ini tuh selaras gitu sama kata-kata Fastabiqul Khairat gitu. Jadi kayak ya udah, ketika emang di dalam satu lingkungan ya usahakan kita jadi yang terbaik gitu. Tapi yang terbaik bukan berarti kita pengen mendapat validasi oh saya yang terbaik gitu, tapi maksudnya coba lakuin yang terbaik gitu. Kalau misalkan di organisasi ya udah lakuin yang terbaik buat organisasi. Terus kalau di kuliah ya udah lakuin yang terbaik di perkuliahan gitu. Jadi maksimalin diri aja gitu. Keren sih. Mungkin lanjut. Jawabannya udah kejawab. Mas, kalau misalkan yang menginspirasi dari diri saya pribadi itu pastinya orang tua. Tidak perlu dijelaskan ya teman-teman, orang tua itu pasti selalu memberikan yang terbaik buat anaknya. Terus kalau dari tokoh sih sama kayak Bang Soleh, B.J. Habibie, walaupun beliau sudah dicaci maki kayak gak mungkin loh bisa bikin pesawat, tapi buktinya beliau bisa gitu. Kalau dari kutipan sendiri sih mungkin bukan kutipannya B.J. Habibie, tapi ada sebuah kutipan yang memotivasi saya. Kayak gini nih.
boleh jadi cahaya bagi orang lain, tapi jangan sampai meredupkan cahaya sendiri. Pasti ngerti lah artinya apa. Itu sih. Banget, Masya Allah. Aduh, narasumbernya ini benar-benar punya, walaupun katanya bilangnya sama-sama, tapi ternyata ada pandangan sedikit yang berbeda. Itu keren tapi ya. Mungkin ini yang paling terakhir, tapi kayaknya ini aku kasih ke satu orang aja. Kata-kata hari ini dari Karaya. Kata-kata hari ini mungkin karena ini situasinya mahasiswa, jadi pasti sibuk gitu ya. Kata-katanya itu, sibuk itu bohong, semua tergantung prioritas. Wih, keren banget. Gitu sih teman-teman. Keren. Karena tadi kita udah mendengar pembahasan dari para narasumber dan seru banget, jujur seru banget sih. Kayak ternyata tuh dari kakak-kakak yang berprestasi ini ada hal-hal yang melatar belakangi gitu, dan yang melatar belakangi ini pun juga bukan hal sesuatu yang apa ya, yang biasa aja gitu. Enggak, ternyata ada sih hal yang biasa tapi ternyata bisa jadi luar biasa gitu. Teman-teman bisa kali menyimak dan bisa untuk ini sebagai acuan dan sharing dan tentunya motivasi untuk kita semua, gimana pandangan teman-teman terkait lingkungan, terkait prestasi, terkait kehidupan dan kegiatan yang nantinya akan teman-teman jalani dan menjadi pemicu semangat juga buat kita semua. Nah, setelah kita berbincang ria nih juga nih ya, kita harus mengakhiri perjumpaan kali ini. Nah, saya mewakili panitia yang bertugas mengucapkan terima kasih kepada Bang Oeng, Bang Soleh dan Kak Raya yang sudah bersedia berbagi pengalamannya dan berbagi pengetahuan kepada kita semua. Nah, saya juga tak lupa mengucapkan terima kasih kepada seluruh teman-teman yang sudah mendengarkan podcast kali ini. Semoga dengan adanya podcast ini pemahaman kita bisa lebih terbuka lagi ya tentang prestasi di dunia kuliah yang nggak seputar itu aja. Nah, jangan lupa untuk follow IG Himafi dengan username @himafiuamka dan subscribe. Iya, subscribe YouTube Himafi Uamka. Nah, karena akan ada info-info juga yang bermanfaat buat teman-teman semua. Aku selaku moderator pamit undur diri. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.